Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat berbahagia. Jumpa lagi bersama saya Maya Karim tentunya dalam bincang bareng BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Nah, hingga 4 September 2020 sudah ada 222 juta peserta lebih yang terdaftar program JKN-KIS ini di BPJS Kesehatan. Lalu bagaimana BPJS Kesehatan melakukan manajemen dan tata kelola jumlah kepesertaan tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Andayani Budi Lestari SEMMAAK selaku Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Maya. Kabar baik ya Bu Ani ya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Semua sehat. Semoga juga pemirsa di rumah dalam keadaan sehat berbahagia. Bu Ani, apa sebetulnya filosofi mendasar mengapa penduduk Indonesia harus mengikuti program JKN-KIS atau Jaminan Kesehatan Nasional? Ya, jadi begini, undang-undang menetapkan bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta JKN. Nah, seseorang itu kalau begitu mendengar kata wajib itu nggak suka ya gitu. Nah, maka kemudian filosofi yang kita kedepankan itu nomor satu adalah protection gitu. Protection itu artinya apa? Bahwa Anda sekeluarga akan terlindungi apabila sakit, terutama sakit yang berbiaya mahal. Ini adalah filosofi yang paling basic yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sharing gitu ya. Kadang-kadang orang itu menyatakan kalau saya sehat, ngapain aku harus ikut, harus daftar, saya harus mengeluarkan uang. Saya kira ini kan perlu edukasi juga gitu. Nah, kemudian kita mengedukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau tadi protection memang Anda itu sehat, berarti Anda sharing. Artinya apa? Anda apabila sehat, jadi peserta JKN, jadi peserta BPJS Kesehatan, maka Anda akan membantu orang yang sakit, yang peserta BPJS Kesehatan juga atau peserta JKN ini, kalau yang bersangkutan membutuhkan layanan kesehatan dan uang yang kita iurkan ke sana digunakan oleh orang yang sakit tersebut. Tapi kadang-kadang ada yang, ya saya juga sudah punya lembaga yang membantu gitu ya, dia udah biasa berbagi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita kedepankan apa yang disebut dengan compliant. Karena undang-undang menyebutkan setiap warga negara wajib menjadi peserta JKN, maka kita berharap warga negara tersebut kalau protection sudah punya, sharing sudah punya, maka dia taat sebagai warga negara. Karena undang-undang mewajibkan setiap warga negara wajib menjadi peserta JKN. Nah, ini yang kemudian kita kedepankan kepada seluruh masyarakat. Bukan hanya karena wajib itu hanya menjalankan kewajiban saja, tidak gitu ya, tetapi seseorang itu harusnya bangga kalau dia itu bisa menjadi percontohan ya, bahwa yang bersangkutan warga negara yang baik, bahwa ketentuan mengharuskan yang bersangkutan itu mendaftar, nah maka dia tetap mendaftar menjadi peserta JKN gitu Mbak Jadi Maya. sebagai warga negara turut berkontribusi ya untuk sesama khususnya dalam hal ini. Sama juga seperti slogannya BPJS Kesehatan, dengan bergotong royong semua tertolong gitu ya Bu ya? Iya betul, karena ini kan sebetulnya kan gotong royong besar ya gitu ya. Kalau di dalam asuransi disebut the law of the large number, angka bilangan besar. Kalau kita misalnya berdua ini ya, kemudian salah satu sakit, maka Anda akan membutuhkan uang yang sangat besar. Kalau hanya saya yang membantu saja, pasti dibagi berdua jadi duitnya gede kan, berat gitu ya, Bu, berat ya. Nah, makanya ini gotong royong besar. BPJS Kesehatan memberi tugas untuk menerima pendaftaran, kemudian melakukan collection. Nah, kemudian kami membayarkan kepada fasilitas kesehatan di mana ada peserta BPJS Kesehatan yang kebetulan sakit dan membutuhkan biaya. Gitu. Baik, bicara soal bilangan, bicara soal angka, sebetulnya hingga saat ini berapa Bu jumlah peserta JKN-KIS ini? Ya, jadi begini, peserta JKN terdiri dari dua kelompok besar ya. Satu adalah kelompok penerima bantuan iuran. Artinya apa? Pemerintah turun untuk membayar iuran daripada masyarakat yang tidak mampu dan dia dilindungi di peserta JKN. Itu ada 96,8 juta untuk yang penerima bantuan iuran. Kemudian ada kelompok yang bukan penerima bantuan iuran. Jadi total kami mempunyai peserta sebanyak 222,4 juta. Atau 83% lebih dari total penduduk di Indonesia gitu. Saya ingin sampaikan ini adalah gotong royong besar di mana semua orang harus berkontribusi sesuai kemampuannya. Nah, kalau yang dia tidak mampu dibayar oleh pemerintah,
Tetapi kalau dia itu bekerja di satu institusi, maka pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan pegawai beserta anggota keluarganya dengan membayar iuran 4%. Nah, kemudian pegawai tersebut bayar iuran 1%, Mbak Maya. 1% itu sudah melindungi pegawai, istri atau anak beserta 3 orang anaknya. Baik, jadi ada macam-macam juga bentuknya ya Bu ya, dari 2 kelompok besar tadi. Kita akan membahas lagi kepesertaan di BPJS Kesehatan ini yang mengikuti program JKN-KIS tentunya. Namun usai jeda berikut pemirsa, jadi pastikan Anda masih bersama kami di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk disiplin. Kini, sesibuk apapun bukan alasan untuk tidak patuh bayar iuran JKN-KIS. Membayar dengan cara auto debit adalah solusinya. Hidup lebih berarti membantu sesama untuk optimis melangkah ke depan. Ayo, daftar dan bayar iuran JKN-KIS dengan cara auto debit. Dengan gotong royong, semua Alhamdulillah, Pak Sastor sudah sehat. Biayanya pasti mahal. Oh tidak, dengan JKN-KIS saya terlindungi. Kita karyawan juga didaftarin JKN-KIS, beban jadi ringan karena bergotong royong. Sayang, nanti kalau kita punya anak, abang daftarin JKN-KIS ya. Abang bisa aja. Wah, ini baru warga negara yang patuh. Ayo daftar dan dapatkan KIS digital melalui mobile JKN dan bayar iuran. Dengan gotong royong, semua tertolong. Program JKN-KIS yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kepada peserta sehingga terdapat kepastian jaminan pelayanan kesehatan. Dukung keberlangsungan program JKN-KIS dengan membayar iuran tepat waktu. Manfaatkanlah pembayaran iuran melalui auto debit. Pendaftaran auto debit dapat dilakukan melalui bank dan mitra yang telah bekerja sama atau daftarkan auto debit melalui aplikasi mobile JKN. Pilihan lain dapat dilakukan dengan cara ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Dengan gotong royong semua tertolong. Anda kembali menyaksikan Bincang Bareng BPJS Kesehatan, masih bersama saya Maya Karim dan juga tentunya Ibu Ani, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan. Bu, bicara soal penerima bantuan iuran, ini kan ada yang dibayarkan oleh pemerintah. Pemerintah di sini apakah pemerintah pusat saja atau juga ada kontribusi dari pemerintah daerah? Ya, jadi kalau sampai dengan sekarang, sampai dengan tahun 2020 ini, pemerintah pusat membayar orang miskin yang didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan, di mana datanya ditetapkan oleh Kementerian Sosial, itu 96,8 juta. Nah, kemudian ada pemerintah daerah yang juga mendaftarkan rakyatnya, gitu ya, karena memang itu terbuka ya bagi pemerintah daerah yang dia mau concern untuk bisa memberikan perlindungan kepada rakyatnya, dia belum menjadi peserta JKN, maka itu juga didaftarkan 30 juta lebih dia yang dibayarkan. Nah, kemudian ada kelompok lagi, kelompok pekerja. Pekerja kan ada 2, pekerja pemerintah, pekerja swasta. Nah, pekerja pemerintah bayarin lagi ini, bayarin lagi kayak Mbak Maya itu 4%-nya mungkin dibayar oleh pemerintah juga gitu ya. 1%-nya 1% bayar sendiri ya. Kalau sudah menikah berarti suaminya tertanggung. Kalau punya anak maksimal 3, termasuk juga yang ditanggung di dalam program jaminan kesehatan ini, kecuali kalau anaknya itu umurnya sudah 21 tahun. Atau kalau masih sekolah sampai dengan umur 25 tahun atau sudah menikah, maka yang bersangkutan tidak lagi termasuk dalam kelompok pekerja penerima upah yang dibayarin tadi, tapi dia harus daftar sendiri, atau yang bersangkutan itu harus, misalnya dia bekerja di tempat bekerjanya, dia itu akan harus mendaftarkan gitu. Baik, jadi ada beberapa pilihan sesuai dengan memang kriterianya begitu ya. Lalu Bu, terkait dengan yang tadi dibayarkan oleh pemerintah daerah, ini kan presentasinya juga cukup lumayan besar begitu dalam kepesertaan. Sejauh ini kontribusi pemerintah daerah seperti apa sih Bu? Jadi begini, pemerintah daerah ini mungkin kalau supaya angkanya persisi gitu ya, supaya detail itu sekarang kan
kota kabupaten ada 514. 514 tersebut itu 505 kota kabupaten itu sudah mendaftarkan atau sudah kita istilahnya melakukan integrasi gitu ya, atau melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk berkontribusi bayarin rakyatnya gitu. Dari jumlah tersebut 451 kota kabupaten itu belum sampai 100%, tetapi ada 54 kota kabupaten itu yang kemudian karena ini kan naik iurannya di tengah jalan ya, mereka sudah terlanjur menetapkan itu, mereka PKS-nya masih kita educate untuk tahun ini bisa diperpanjang sampai dengan Desember, begitu Mbak Maya. Baik, artinya hampir semuanya kabupaten kota sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Masih ada sekitar 9 kabupaten kota lagi. Betul. Apa ini prosesnya sedang berlangsung atau seperti apa Bu Ani? Jadi begini, kan dulu iuran itu kan 25.500 kan ya. Nah, kemudian Perpres naik menjadi 42.000 gitu. Nah, pada waktu kenaikan ini Perpresnya itu Desember 2019. Anggaran kan ditetapkan sebelumnya gitu, sehingga pemerintah kota kabupaten ada yang kemudian uangnya habis hanya untuk 3 atau 4 bulan. Jadi sampai dengan sekarang 9 kabupaten ini ada satu yang dia nggak punya anggaran, tetapi yang lainnya kemarin udah habis. Apalagi sekarang kan kena COVID ya. Dengan adanya COVID ini ada edaran supaya uang itu digunakan juga salah satunya untuk kepentingan COVID, sehingga pada waktu kita mengharapkan ada perubahan anggaran gitu untuk bisa menambah iuran yang selisih 42.000 dikurangi 25.500, itu ada beberapa kota kabupaten yang tidak cukup gitu. Baik, lalu di beberapa provinsi bahkan sudah ada yang mengarah ke Universal Health Coverage. Ya, betul. Nah, itu maksudnya seperti apa Bu? Jadi satu provinsi seluruh penduduknya sudah terjamin atau seperti apa Bu Ani? Jadi gini, kan kepesertaan itu kan wajib kan gitu. Nah, kemudian tadi jenis kepesertaannya kan bermacam-macam gitu. Nah, ada 4 provinsi itu yang penduduknya di atas 95% itu sudah menjadi peserta JKN. Ini yang kita sebut Universal Health Coverage. Kita kan nggak bisa ngomong 100% kan, karena besok ada yang lahir gitu ya. Tapi kalau dia udah di atas 95% itu dia itu menjadi peserta JKN, maka yang itu kita sebut Universal Health Coverage. Kemudian ada 164 kota kabupaten Mbak yang sudah Universal Health Coverage. Artinya di kabupaten tersebut lebih dari 95%. Jadi 95% itu ada yang 95, ada 96, ada yang sampai 100%, itu semuanya sudah terlindungin gitu. Jadi masyarakat juga lebih tenang kalau misalkan sudah Betul. terlindungi khususnya di layanan kesehatan secara dasar begitu ya Bu ya? Nah, ini perlu diluruskan ini ya, karena kadang-kadang kalau orang mendengar layanan dasar itu dianggapnya hanya sakit yang biasa saja gitu, atau sakit yang berbiaya murah gitu. Tetapi sebetulnya Mbak Maya, proteksi daripada JKN ini justru luar biasa. Tidak terbatas. Tidak terbatas ya? Atau kalau istilah kita batasannya langit deh gitu. Selama dia sesuai dengan prosedur gitu loh ya. Karena saya khawatir nanti ditangkap oleh peserta kalau BPJS Kesehatan layanan dasar itu hanya berobat di fasilitas kesehatan dasar. Padahal bisa dilanjutkan Padahal ya Bu ya? bisa di rumah sakit gitu. Baik, ya. baik. Ya. Oke, nanti kita akan membahas tentunya ada beberapa perubahan ya Bu ya selama pandemi COVID-19 ini, khususnya dalam layanan kesehatan dan juga layanan yang terkait dengan kepesertaan. Tapi usai jeda berikut, jadi pastikan Anda masih bersama kami. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk disiplin. Kini, sesibuk apapun bukan alasan untuk tidak patuh bayar iuran JKN KIS. Membayar dengan cara auto debit adalah solusinya. Hidup lebih berarti membantu sesama untuk optimis melangkah ke depan. Ayo, daftar dan bayar iuran JKN KIS dengan cara auto debit. Dengan gotong royong, semua tertolong. Alhamdulillah Pak Sastor sudah sehat. Biayanya pasti Oh mahal. tidak, dengan JKN KIS saya terlindungi. Kita karyawan juga didaftarin JKN KIS, beban jadi ringan karena bergotong royong. Sayang, nanti kalau kita punya anak, abang daftarin JKN KIS ya. Abang bisa aja. Wah,
Ini baru warga negara yang patuh. Ayo daftar dan dapatkan KIS digital melalui mobile JKN dan bayar iuran. Dengan gotong royong, semua tertolong. Program JKN KIS yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kepada peserta sehingga terdapat kepastian jaminan pelayanan kesehatan. Dukung keberlangsungan program JKN KIS dengan membayar iuran tepat waktu. Manfaatkanlah pembayaran iuran melalui auto debit. Pendaftaran auto debit dapat dilakukan melalui bank dan mitra yang telah bekerja sama atau daftarkan auto debit melalui aplikasi mobile JKN. Pilihan lain dapat dilakukan dengan cara ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Dengan gotong royong semua tertolong. Anda kembali menyaksikan Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Sedikit menyinggung soal pandemi COVID-19. Tentu ini berdampak terhadap semua aspek, termasuk juga pekerjaan dari para peserta JKN KIS ini, Bu. Apakah ada perbedaan jumlah kepesertaan khususnya dari pekerja formal, Bu? Ya, jadi begini, sekarang ini di masa pandemi COVID ini kan pengusaha juga kena dampak ya, gitu ya. Artinya kalau pengusaha kena dampak, ada yang dirumahkan, kemudian juga ada yang kemudian dia langsung di PHK juga ada, gitu ya. Tetapi hal tersebut ada dua kelompok yang kemudian kalau dia itu dirumahkan tetap dibayar oleh perusahaannya, artinya dia tidak bekerja di rumah tetapi tidak dikeluarkan dari BPJS Kesehatan. Tapi ada juga yang kemudian dilaporkan kepada kami bahwa yang bersangkutan itu sudah tidak lagi dijamin oleh perusahaannya atau 4%-nya sudah tidak dibayar lagi gitu. Jadi sebagai gambaran sekarang ini kalau peserta itu ya sampai dengan sekarang memang ada mutasi, kita sebut mutasi artinya perubahan. Berkurang itu sebanyak 3,4 juta. Tetapi di samping kurangnya adalah 3,5 juta tetapi bertambahnya 3,4 juta gitu. Jadi artinya terjadi switching juga gitu loh ya. Misalnya tadinya dia bekerja di perusahaan, kemudian dia punya usaha sendiri, dia bisa mendaftarkan dirinya sendiri gitu. Atau kemudian dia sekarang di rumah punya uang, dia juga bisa mendaftar dengan membayar iurannya sendiri. Atau dia pindah pekerjaan, kan sebetulnya kan pandemi ini kan tidak membuat semua runtuh juga kan ya. Masih ada juga kan perusahaan-perusahaan yang malah tumbuh juga karena adanya kebutuhan yang berbeda gitu. Dan itu tetap bisa dilakukan, jadi jangan khawatir hilang kepesertaannya ya Bu ya, selama bisa dilanjutkan. Baik, selama pandemi COVID-19 ini juga apa antisipasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang berkaitan dengan layanan publik, misalkan harus pergi ke kantor cabang, apa yang bisa diantisipasi Bu? Jadi begini, kita itu kan melihat bahwa atau kita nggak tahu kapan COVID ini pergi gitu ya, tetapi layanan tetap kami jalankan, tetapi kami juga harus taat kepada gugus tugas ya, bahwa layanan misalnya tidak boleh terjadi kerumunan gitu. Nah sekarang kami mempunyai inovasi, nomor satu adalah mobile JKN. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, siapa sih sekarang yang punya HP gitu ya, silahkan download mobile JKN. Di situ ada fitur-fitur yang bisa digunakan, mau daftar, mau kemudian mutasi, mau bayar iuran, kemudian juga mau cari informasi, ada di situ. Jangan datang ke kantor kami gitu ya. Kemudian kalau memang tidak punya, kami punya juga care center 1.500-400. Bisa menghubungi di sana. Harapannya apa? Sesedikit mungkin orang yang datang ke kantor kami. Hanya 3 kelompok sekarang ini yang boleh datang ke kantor kami untuk dilayani secara tatap muka. Apa saja itu Bu? Kelompok yang pertama adalah PBI yang tadi kita diskusikan, penerima bantuan iuran itu yang orang miskin. Kenapa kok dia masih boleh gitu ya? Karena kami mengasumsikan dia tidak punya HP gitu ya, sehingga dia masih harus datang. Tetapi kami juga mempunyai channel lain gitu ya, atau kanal layanan bagi PBI itu dengan mobile customer service. Jadi misalnya Mbak Maya di sana ada orang miskin di satu kelompok, kemudian berapa orang dia menghubungi kami akan kirim mobil di sana gitu ya. Artinya apa? Orang ini tidak perlu ada perjalanan kemudian nanti menjadi klaster baru dari penularan tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah PBPU. PBPU itu kalau orang nyebut peserta mandiri ya, yang kelas 3 gitu. Karena ini dimungkinkan juga nggak punya HP gitu ya. Karena itu dia boleh datang ke kantor. Kemudian juga bukan pekerja gitu. Bukan pekerja masih kita buka juga datangkan. Tapi kalau untuk yang lainnya
kita mohon untuk download mobil JKN atau menggunakan care center 1.500-400 sehingga bapak-bapak, ibu-ibu juga aman dari penularan COVID gitu ya. Langsung dalam genggaman ya Bu Langsung ya? dalam genggaman ya Oke. betul. Tapi untuk operasional di setiap kantor cabang masih tetap ada ya Bu ya? Oh dibuka? iya masih ada gitu, tetapi kan kita jangan sampai mengakibatkan klaster baru gitu. Jadi kalau bisa dari rumah ngapain harus datang ke kantor kami gitu Mbak. Tapi kalau misalnya itu tadi yang kelompok yang memang harus datang atau mungkin ada kendala apa, ya kami tetap buka dan kami tetap buka. Tapi kami ingin sampaikan bahwa kami punya care center itu 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Artinya apa? Artinya kalau enggak ya dulu ke care center dulu. Mungkin sekarang ada yang bicara kalau ke care center bayar pulsa. Kita punya apa disebut dengan Cika kok. Apa itu Cika Bu? Keren kan Mbak namanya? Ya, Namanya sepertinya langsung mengena gitu ya, langsung diingat Cika. Cika. Itu adalah chat membantu JKN Mbak. Ya, jadi Cika itu kita sebut Cika supaya kan gadis cantik itu namanya harus cantik juga ya. Jadi Betul. orang supaya dia mau, kan hampir semua orang sekarang kan belinya kan kuota, nggak beli pulsa untuk telepon kan. Maka kami siapkan, dia bisa chat di situ. Kita akan bantu untuk mau tanya iuran, mau tanya dokternya di mana, mau banyak ketanya kartunya tidak aktif, nggak usah datang ke kantor kami deh gitu ya. Anda bisa kita bantu dengan Cika itu yang saya kira relatif murah kalau Cika ya. Bisa melalui Cika, terus sebelumnya juga ada call Voice-nya, center ya. Dan juga mobile JKN Mobile ya. JKN, mobile JKN silahkan bapak-bapak. Moga-moga Mbak Maya juga udah download mobil Saya JKN. sudah punya tentunya Bu. Oh harus lah gitu ya. Oke, Ya. bagi peserta yang belum mendownload mobile JKN, saya beri kesempatan, silahkan download sekarang. Selagi kita akan jeda sebentar. Pastikan masih bersama kami di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk disiplin. Kini, sesibuk apapun bukan alasan untuk tidak patuh bayar iuran JKN KIS. Membayar dengan cara auto debit adalah solusinya. Hidup lebih berarti membantu sesama untuk optimis melangkah ke depan. Ayo, daftar dan bayar iuran JKN KIS dengan cara auto debit. Dengan gotong royong, semua tertolong. Alhamdulillah Pak Sastor sudah sehat. Biayanya pasti mahal. Oh tidak, dengan JKN KIS saya terlindungi. Kita karyawan juga didaftarin JKN KIS. Beban jadi ringan karena bergotong royong. Sayang, nanti kalau kita punya anak, abang daftarin JKN KIS ya. Abang bisa aja. Wah, ini baru warga negara yang patuh. Ayo daftar dan dapatkan KIS digital melalui mobile JKN dan bayar iuran. Dengan gotong royong, semua tertolong. Program JKN KIS yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kepada peserta sehingga terdapat kepastian jaminan pelayanan kesehatan. Dukung keberlangsungan program JKN KIS dengan membayar iuran tepat waktu. Manfaatkanlah pembayaran iuran melalui auto debit. Pendaftaran auto debit dapat dilakukan melalui bank dan mitra yang telah bekerja sama atau daftarkan auto debit melalui aplikasi mobile JKN. Pilihan lain dapat dilakukan dengan cara ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Dengan gotong royong semua tertolong. Anda kembali menyaksikan Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Tentu saat ini kita tengah berperang melawan pandemi COVID-19. Nah Bu, di tengah pandemi COVID-19 ini ada beberapa peserta JKN yang bertanya, kalau misalkan peserta ini terkena COVID-19, apakah ini masih menjadi tanggungan dari JKN KIS, dalam hal ini BPJS Kesehatan? Ya, jadi kalau masyarakat apakah dia peserta JKN atau belum jadi peserta JKN, itu kalau terdiagnosa COVID maka dia dibayar oleh pemerintah gitu ya, karena memang kita tidak ditugaskan untuk menjamin biaya pelayanan COVID gitu, tetapi BPJS Kesehatan diberi tugas untuk melakukan verifikasinya gitu ya. Jadi kepada masyarakat semuanya kalau sakit kemudian kena COVID gitu ya,
maka Anda akan tetap ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau bisa jangan sakit ya. Ya. Lebih baik sehat-sehat saja ya, Bu betul, ya. ya. Betul. Jadi dalam hal ini BPJS Kesehatan melakukan tugas verifikasi Verifikasinya, saja. ya. Tapi untuk penanggungannya baik peserta atau bukan, jika terkena COVID akan ditanggung oleh pemerintah Pemerintah, seluruhnya ya, Bu iya, ya. betul. Lalu terkait dengan kepesertaan, tadi di awal kita sudah berbicara bahwa sudah 83% loh penduduk Indonesia terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Tentu masih ada sisanya. 17% lagi, tapi ini jumlah yang banyak juga ya Bu ya kalau dihitung-hitung. Apa upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan agar semuanya terdaftar, agar semuanya terlindungi? Ya, jadi memang kayaknya 17% kurang dikit Mbak Maya. Tetapi dari 265 juta dikurangi 222 juta, gede itu ya. Banyak kalau ya, udah Bu, ya? ketemu jutanya jadi banyak sekali gitu. Yang kami lakukan adalah, kan tadi di depan saya sudah sampaikan, ada kelompok peserta penerima bantuan iuran, ada kelompok peserta non penerima bantuan iuran. Untuk kelompok peserta bantuan iuran itu kami berkoordinasi, berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan sebagai yang punya anggaran untuk mendaftarkan dan Kementerian Sosial. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah melakukan cleansing data namanya, dan melakukan proses apakah peserta tersebut itu masih hidup atau enggak, kemudian apakah dia double ke dalam kepesertaan yang lain. Nah, ini yang kami laporkan kepada Kementerian Sosial. Supaya apa? Supaya antrean ini kan kuotanya hanya 96,8 nih gitu. Jadi antrean ini bisa digantikan oleh peserta yang dia kemudian miskin gitu ya, tetapi dia belum dibayar oleh pemerintah. Nah, kemudian memang yang cukup alot atau menjadi pekerjaan besar BPJS Kesehatan adalah kalau kita rekrutmen pada awal-awal itu kan masih agak gampang karena marketnya masih banyak gitu ya. Sekarang ini setelah 17% kurang dikit ini kan jadi badan usahanya juga udah yang kecil-kecil, kemudian udah tersebar. Kalau yang di dalam kota misalnya kayak perusahaan besar pasti dia udah daftar nih. Ini yang kami lakukan, kita sebut dengan canvassing. Canvassing itu artinya apa? Canvassing itu petugas kami itu menyisir satu demi satu perusahaan-perusahaan yang belum jadi peserta JKN. Tetapi karena ini COVID, maka dilaksanakan dengan cara telemarketing gitu ya. Jadi kami bekerja sama dengan Netnaker, kemudian kami mempunyai data dari beberapa dari Apindo, dari Naker, kemudian dari Sensus Ekonomi. Ini kita cari mana yang belum jadi peserta JKN. Kemudian kita telepon untuk bisa mendaftar menjadi peserta JKN. Nah, kemudian bagaimana dengan kelompok yang peserta mandiri biasanya? Nah, peserta mandiri ini kita educate supaya mendaftarkan, tidak perlu datang ke kantor kami, tetapi silakan daftar melalui semua dalam genggaman, yaitu melalui mobile JKN. Ya, betul. Terakhir Bu, mungkin apa yang bisa disampaikan kepada mereka yang belum mendaftar sebagai peserta JKN-KIS, apa yang perlu disampaikan? Baik itu peserta yang mungkin calon peserta mandiri atau pemberi kerja. Ya, makasih Mbak Maya. Jadi kalau pemberi kerja kami mengingatkan, pemberi kerja wajib mendaftarkan pegawai beserta anggota keluarganya. Kalau misalnya punya kesulitan cara mendaftarkan, hubungi kami akan bantu untuk mendaftarkan. Nah, kemudian kalau yang bukan peserta, kami harapkan untuk bisa mendaftarkan. Dan begini Mbak Maya, sudah membantu orang yang sakit, yang membutuhkan layanan kesehatan dan membutuhkan biaya, terutama yang berbiaya mahal. Baik, kami tunggu kontribusi dari seluruh pemirsa ya. Terima kasih Ibu Andayani Budi Lestari SEMM AAK selaku Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan sudah berbincang pada malam hari ini. Kita kembali pakai masker Bu untuk menjaga protokol kesehatan. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan untuk malam hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Selamat malam dan sampai jumpa.